Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama saya di Baron Channel. Di video kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Master Military yang berjudul Beli Eurofighter Typhoon ditolak Jerman, pekerjanya malah mendukung Turki. Nah, ada apa di balik pembelian Eurofighter yang ditolak malah didukung oleh para serikat pekerjanya? Yuk kita saksikan videonya. Jangan lupa di like and subscribe channel saya dan channelnya Master Military. Dari Master Military guys, dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk membeli jet tempur Eurofighter Typhoon. Berbagai sumber mengisyaratkan jika Turki kemungkinan akan mengadopsi hingga 40 unit. Meski demikian, penjualan ini mungkin menemui kendala karena salah satu anggota dari kepemilikan bersama atas program Eurofighter Typhoon, yaitu Jerman, mengajukan keberatan atas rencana pembelian Turki tersebut. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa saat ini Turki tertarik untuk membeli jet tempur Eurofighter Typhoon? Jawabannya terletak pada kebutuhan akan jet tempur baru karena adanya hambatan tak terduga dalam rencana untuk memperoleh lebih banyak F-16 dari Amerika, di mana Angkatan Udara Turki sendiri adalah operator F-16 terbesar ketiga di dunia dengan koleksi mencapai 270 unit dalam berbagai varian. Sejak bulan Oktober tahun 2021, Turki telah berusaha mendapatkan kesepakatan senilai 20 miliar US dollar untuk mengakuisisi sebanyak 40 unit F-16 baru dan sekitar 80 kit peningkatan untuk armadanya. Namun, karena ketegangan politik antara Turki dan Amerika, proposal itu pun ditahan oleh Kongres Amerika. Menemukan dirinya di tengah hubungan yang tegang dengan Amerika, Turki pun mulai memprakarsai program peningkatan dalam negeri yang bertujuan untuk memperpanjang umur F-16 mereka, seperti mengintegrasikan senjata yang diproduksi dalam negeri. Faktor utama yang mendorong Turki mendapatkan F-16 baru adalah mereka dikeluarkan dari program F-35. Hal ini karena Turki dengan tegas menolak untuk membatalkan rencana pembelian S-400 dari Rusia. Turki pun secara dramatis dikeluarkan dari program F-35, padahal jet tempur siluman itu nantinya akan menggantikan F-4 Phantom II yang sudah tua. Usaha lainnya yang dilakukan oleh Turki adalah bergerak untuk mengembangkan pesawat tempur baru yang dirancang dan diproduksi di dalam negeri yang dikenal dengan nama Kan. Namun proyek ini masih terkendala dengan pengadaan mesinnya. Selain itu, perkiraan paling cepat jet tempur tersebut bisa memasuki layanan adalah pada tahun 2030. bentar ya guys, berkaca dari Turki, seharusnya Indonesia juga tidak terlalu fokus pembelian ke Amerika ya untuk persenjataan seperti pesawat tempur itu, karena Turki sendiri begitu membeli produk dari luar Amerika, contohnya ke Rusia, ia langsung diembargo senjata. Dia nggak bisa beli senjata-senjata dari Amerika. Itulah kecurangannya Amerika, karena Amerika memiliki standar ganda yang harus diwaspadai oleh setiap negara-negara yang sekarang notabene merapat ke Amerika. Tapi harus hati-hati juga, karena ya seperti contohlah Turki dulu bersahabat dekat, sekarang menjadi renggang karena membeli senjata dari Rusia. Begitupun Indonesia, ketika membeli senjata-senjata Amerika, begitu melawan pemberontakan GAM dulu, persenjataannya tidak boleh digunakan melawan GAM. Nah, untuk mengantisipasi itu harus siap-siap Indonesia membeli persenjataan dari negara yang bebas tanpa aturan yang ketat seperti Amerika. Jadi kita harus mencari yang bebas ya, biar persenjataan yang kita beli itu tidak mubazir ya guys, bisa digunakan melawan siapapun, kapanpun digunakan. Oke guys, yuk kita lanjut guys. Untuk menutupi jeda tersebut, Turki pun harus mendapatkan jet tempur baru, di mana F-16 adalah pilihannya. Namun, saat ini Turki memiliki dilema dalam mendapatkan jet tempur baru itu. Mereka memiliki kecurigaan jika Amerika tidak akan menjual F-16 dalam jumlah yang diinginkan. Di sisi lain, Turki berencana mendapatkan Eurofighter Typhoon sebagai gantinya. Sayangnya, Jerman tidak memberikan izin. Menariknya, Serikat Pekerja Jerman justru bersatu untuk mendukung Turki agar bisa mendapatkan kesepakatan penjualan Eurofighter Typhoon.
Serikat Pekerja Penerbangan di Jerman mendukung upaya Turki untuk membeli 40 Eurofighter Typhoon karena khawatir tenaga spesialisnya akan hilang jika kontrak untuk jet tempur tersebut tidak dibuat dan ditandatangani. Eurofighter Typhoon sendiri dibangun oleh konsorsium Jerman, Inggris, Italia, dan Spanyol yang diwakili oleh Airbus, BAE System, dan Leonardo, sehingga restu Jerman sangat penting untuk penjualan jet tempur tersebut ke Turki. Kontrak penjualan untuk Eurofighter Typhoon dianggap sangat penting untuk kelangsungan manufaktur pertahanan Jerman di masa depan, karena jika tidak ada pesanan baru dari program Eurofighter Typhoon, maka akan menyebabkan PHK yang cukup besar bagi industri yang terkait dengannya dalam hitungan tahun, di mana hal itu akan menyulitkan mereka jika ingin memproduksi jet tempur baru di masa depan. Keahlian para insinyur Jerman terkait dengan kegagalan penjualan Eurofighter Typhoon juga sangat dikhawatirkan, karena tanpa adanya penjualan, para profesional ini bisa saja beralih ke tempat atau sektor lain. Betul. Selain Turki, Jerman juga menolak menjual Eurofighter Typhoon ke Arab Saudi. Jerman telah menggunakan hak vetonya untuk melarang ekspor jet tempur tersebut kepada Arab Saudi sejak tahun 2018, karena Arab Saudi dianggap ikut dalam perang di Yaman dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Namun bagi Inggris yang merupakan anggota konsorsium Eurofighter Typhoon, menyelesaikan kebuntuan atas potensi penjualan jet tempur itu telah menjadi prioritas yang mendesak. Apalagi penolakan ini dapat merugikan perusahaan pertahanan Jerman dengan jumlah hingga 2,51 miliar US dollar dalam pendapatannya pada tahun 2026. Iyalah, Dengan kerugiannya gede kebuntuan banget guys. penjualan yang dihadapi oleh Eurofighter Typhoon, produsen jet tempur Eropa lain yang justru diuntungkan dengan mendapatkan banjir pesanan adalah Dassault Rafale Prancis. Diketahui jika terdapat 92 unit Rafale yang telah dipesan pada tahun 2022 dan menjadi rekor bagi mereka. Jumlah itu sendiri belum termasuk dengan kontrak yang diberikan oleh Indonesia. Saat ini, kapasitas produksi Dassault Aviation memang terbatas pada satu jalur perakitan. Namun perusahaan tidak berniat untuk membangun jalur baru, tapi mereka tetap berusaha meningkatkan jumlah unit yang dihasilkan. Jika biasanya mereka membuat 2 pesawat tempur setiap bulannya, maka ada niatan untuk mulai memproduksi 3 pesawat setiap bulannya. Peningkatan produksi ini akan dilakukan pada tahun 2024 dan setelahnya Dassault harus meningkatkan produksinya secara signifikan karena harus mengirimkan 80 pesawat tempur ke Uni Emirat Arab. Kabarnya periode tahun 2027-2030 akan menjadi masa tersibuk bagi pabrikan Prancis tersebut. Dalam persaingan jet tempur Eropa, Dassault Rafale memang lebih unggul dalam penjualan daripada Eurofighter Typhoon. Tapi tahukah kalian jika dalam program Eurofighter Typhoon, dulunya Prancis juga pernah ikut bergabung. Pengembangannya sendiri dimulai pada tahun 1983 oleh Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol. Namun ketidaksepakatan atas desain dan persyaratan operasional membuat Prancis meninggalkan konsorsium itu untuk mengembangkan Dassault Rafale secara mandiri. Keputusan Keren. Prancis itu mungkin adalah pilihan yang tepat, meski awalnya mereka tersiok-siok untuk menjual Rafale, tapi kini Prancis berhasil meninggalkan Eurofighter Typhoon dalam penjualannya. Oke guys, itu dia beritanya sudah kita saksikan bersama dan ternyata memang Turki ditolak untuk mengakuisisi Eurofighter Typhoon oleh Jerman. Tapi yang aneh, para serikat pekerjanya mendukung Turki karena ketakutan kehilangan pekerjaannya, karena Eurofighter Typhoon saat ini memang minim orderan ya guys. Jadi Turki memesan banyak itu bagi mereka itu berkah sekali, tapi kenapa ditolak? Ya karena memang dianggapnya Turki sedang bermasalah di berbagai aspek mungkin ya. Apalagi berhubungan dengan kroni-kroninya Amerika, udah jelas Indonesia pun harus berkaca dari Turki karena bekerja sama dengan Amerika itu kita harus memiliki standar ganda ya, karena Amerika pun seperti itu. Sekarang sedang baik, tapi ketika peralatan militernya kita akan gunakan untuk menggempur misalkan KKB, mereka pasti menolak untuk digunakan karena ada kepentingan yang harus diutamakan oleh Amerika daripada Indonesia. Jadi ya seperti itulah dunia politik ya guys. Hati-hati dalam membeli peralatan tempur dari negara-negara blok barat ya.
Makanya Indonesia harus membeli dari blok yang bebas untuk menggunakan seperti di blok timur, ataupun Prancis sekarang mengizinkan atau tidak banyak aturan. Jadi ya kita dukung pembelian peralatan militer dari Prancis dan Italia. Oke guys, itu dia beritanya, semoga bermanfaat. Maaf kalau masih balelol dan juga tidak nyambung karena saya pengamat abal-abal. Jangan lupa di like and subscribe channel saya dan channelnya Master Military.